Halo Sobat Jurkang Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini Jurkang Film mau bahas alur film Makmum 2. Jangan lupa fokus dan khusyuk ketika sedang beribadah, karena kita tidak tahu di sekeliling kita ada syaiton yang selalu menggoda keimanan kita. Di antaranya ketika sholat, kita sering ingat mantan, cicilan kredipo, aku laku, dan banyak lagi, sehingga membuat pikiran kita malaweng kemana saja. Bagaimana sosok hantu yang meneror ibu cantik yang mirip dengan Titi Kamal ini? Sebelum masuk ke review filmnya, jika kalian suka silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Jurkang Film. Kalau kalian takut dengan film horor, silahkan nonton video ini sambil merem. Film dibuka dengan memperlihatkan wanita yang bernama Rini. Ketika akan sholat, tidak lama HP-nya berbunyi, dan dia mendapat kabar kalau ibunya di kampung telah meninggal. Setelah mendengar kabar duka itu, Rini kembali melanjutkan sholatnya. Lalu tiba-tiba Allahu Akbar. Rini dan anaknya yang bernama Hafiz ini pun bertolak ke kampung halamannya menggunakan elep Buhejaya. Setibanya di desa, ojek pangkalan yang mengantar Rini bercerita kalau desa mereka menolak adanya listrik dan Alfamart. Aneh sekali, desa lain mah ingin maju, hanya desa ini yang menolak untuk modern. Sesampainya di sana, kemudian Rini melanjutkan prosesi pemakaman ibunya. Setelah selesai, sahabat kecil Rini yang bernama Alif ini menanyakan kabar dan bertanya, kenapa Rini datang hanya berdua dengan anaknya? Dan rupanya suami Rini sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Rini juga bertanya kepada Alif tentang masjid yang akan dibangun ini. Tapi Alif juga merasa aneh, untuk apa dibangun masjid kalau tidak ada listrik sedikit pun. Tiba-tiba anak Rini kepo dengan hutan di belakang dan melarang anaknya untuk masuk karena hutan ini adalah hutan larangan. Pak Ustadz dan sesepuh desa sempat berdebat. Desa ini sebetulnya bisa maju, namun Pak Ustadz tidak mau dengan perkembangan zaman. Karena dia merasa nyaman, tentram, dan aman, karena sudah turun-temurun hidup seperti ini. Itu kan kata Pak Ustadz, gak tahu kan kata warga lain. Gak bisa pesen GrabFood, boro-boro HP, sinyal juga gak ada. Krik. Desa ini sebenarnya bisa mengikuti zaman, tapi pohon dekat masjid tetap saja ditebang. Itu untuk kepentingan warga, Ki. Warga terpengaruh sampean. Hafiz pun mulai bosan tinggal di sini karena tidak ada sinyal, sehingga dia tidak bisa menonton Jurkang Film, channel YouTube kesayangannya. Ibunya pun menyuruh bersabar karena hanya 7 hari saja mereka tinggal di sini. Singkat cerita, ketika Rini sedang sholat, lagi-lagi dia diganggu oleh sosok yang menyeramkan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Rini lalu mengecek keadaan anaknya dan terlihat baik-baik saja. Tapi tiba-tiba di pagi harinya Rini mengambil air dari sumur dan terlihat air sumur ini terlihat keruh. Namun menurut Lastri tetangganya, hanya di desa ini saja yang airnya keruh, tapi tidak dengan desa lainnya. Singkat cerita, terlihat Hafiz bermain-main dengan kawan sebayanya. Dia pun melihat salah satu temannya masuk hutan larangan. Kemudian dia pun memberitahu hal ini kepada ibunya. Rini pun sekali lagi mengingatkan jangan sampai masuk ke hutan itu. Di malam harinya ketika semua warga sedang sholat berjamaah, Hafiz dipanggil oleh temannya itu. Tiba-tiba Hafiz mengalami kejadian aneh ketika melihat orang-orang di masjid sudah tidak ada, padahal baru saja sebentar ditinggal pergi. Kemudian tak lama Hafiz ditemukan sudah tidak sadarkan diri. Ibu! Ibu! Rini pun khawatir dengan kondisi Hafiz yang ketakutan, dan dia berjanji kepada anaknya itu agar besok segera pulang ke Jakarta. Di keesokan paginya, Hafiz seperti biasa bermain dengan teman-teman lain. Tapi tanpa diduga, Hafiz malah masuk ke hutan larangan itu.
Ketika Alip datang, Rini langsung to the point menanyakan tentang anak kecil yang kakinya pincang yang diceritakan oleh Hafiz. Namun fakta mengejutkan. Alip bilang kalau ternyata hanya ada 2 anak kecil di desa ini dan tidak ada anak yang kakinya pincang. Rini yang khawatir langsung mencari Hafiz saat itu juga. Rini pun nekat masuk ke hutan larangan itu dan menemukan Hafiz bersama teman-teman lainnya sudah tidak sadarkan diri. Lalu mereka kerasukan sosok gaib yang mengikutinya. Mereka masuk hutan larangan, makanya mereka marah. Karangan-karangan orang dulu. Kamu nggak usah perlu. Tidak hanya Rini, masing-masing orang tua dari anak-anak tadi juga mendapatkan gangguan gaib ketika sedang sholat. Di antaranya Lastri dan Aisyah. Astagfirullahaladzim. Seperti di film horor konvensional pada umumnya, kejadian-kejadian aneh tak manuk akal terus meneror kepada Rini. Kini dia pun dikejutkan dengan Hafiz yang tiba-tiba menghilang. Edan sekali. Hafiz tiba-tiba berada di dalam sumur. Aneh tapi nyata, saat ditarik Hafiz tidak ada di sana. Tapi tiba-tiba Rini pun tidak berhenti sampai di situ. Dia mencoba menanyakan kepada Aisyah dan Lastri tentang anak kecil yang kakinya pincang. Barangkali bisa jadi petunjuk atas semua teror ini. Di malam harinya, Rini masuk ke hutan larangan sambil menyaksikan Hafiz yang meloncat dari pohon beringin. Namun rupanya itu hanyalah mimpi. Kejadian itu sampai ke alam nyata. Terlihat kaki Hafiz memar setelah di mimpinya Hafiz terjatuh. Dia juga bertanya kepada Aisyah dan mendapati kejadian itu persis menimpa kepada anaknya. Kemudian Lastri juga mengalami hal yang sama, bermimpi anaknya melompat dari pohon beringin. Rini pun menyimpulkan kalau makhluk halus di sana seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka. Di malam harinya, anak Aisyah sudah tersadar, tapi tidak dengan Hafiz dan anak Lastri. Rini pun menyuruh Hafiz untuk melawan apa yang sedang dia rasakan. Tapi tiba-tiba, Mbak, butuhnya Pak Ustadz wis waras. Makanya sampai teh kudu percaya karo Pak Ustadz. Apapun itu lawan, kamu harus kuat, Fis. Ayo, Fis. Lawan, Fis. Afdal sudah sadar, Fis. terlihat bangunan masjid tiba-tiba bolong dengan sendirinya. Rini yang mendapat petunjuk meminta bantuan kepada Alip untuk menemui sesepuh di sana. Sesepuh itu pun bilang, dulu sebelum dibangun masjid, Pak Ustadz meminta pendapat agar didirikan masjid baru. Sesepuh kemudian bilang, silakan saja asal tidak mengganggu hutan larangan. Biaya meneh. Gak ada obat? Gak ono, Mas. Ono apa toh? Apa dibongkar? Kemudian di malam hari ketika sedang sholat, Rini teringat kalau sandal swallow-nya tertukar sebelah di masjid. Lalu tiba-tiba Allahu Akbar. Hafiz kemudian masuk ke hutan larangan itu dan Hafiz berubah wujud menjadi si anak pincang dan pergi bersama Demit penunggu hutan larangan. Dan pada kenyataannya Hafiz masih belum tersadar. Kemungkinan jiwanya dibawa ke alam gaib oleh Dedemit tadi. Alip yang kasihan berniat membawa Hafiz ke rumah sakit. Lalu tiba-tiba mereka mendengar kabar kalau anak Lastri sudah tersadar. Rini yang mendengar itu kaget karena anaknya masih belum juga tersadar.
Alip yang akan membawa Hafiz ke rumah sakit ditolak oleh Rini, dan Rini yakin kalau ini adalah penyakit gaib dan akan berusaha menyembuhkannya sendiri. Dia yakin penyebabnya menyangkut dengan pembangunan masjid di dekat hutan larangan. Di siang harinya Rini kerasukan. Sebelumnya dia memperingati agar tidak menebang pohon itu agar suatu hal buruk tidak terjadi. Alangkah bahagianya Rini melihat Hafiz tersadar, dan Lastri pun melihat ada yang janggal dengan sikap Rini. Di malam harinya Rini dan Hafiz datang menuju masjid baru dengan tersenyum aneh. Lalu dia masuk hutan larangan. Di rumah pun ada Rini juga yang ikut tahlilan ke-7 ibunya. Aisyah di situ menyadari ada yang tak beres dengan Rini. Terus yang tadi di hutan siapa? Si Amang yang tergoda lalu mengikuti Rini di tengah hutan. Dan tiba-tiba si Amang pun tewas seketika ke dalam jurang. Di rumah Rini pun tersadar dan segera mencari Hafiz. Lalu dia beristighfar, namun tiba-tiba Istighfar. Hafiz! Hafiz, aku nggak inget apa-apa. beruntung Hafiz bertemu dengan Alip dan dia pun segera menolongnya. Warga lainnya pun mencari Rini yang sedang kesurupan. Ketika bertemu, Rini melompat-lompat dan mengamuk hingga melempar anak-anak. Sesepuh yang mengetahui hal itu langsung membawa tanaman baru ke hutan. Dia pun menancapkan bibit pohon sebagai ganti rumah demit yang telah ditebang. Setelah itu Pak Ustadz melempar tasbih yang seketika membuat syaiton itu terbakar. Kalian takut? Masukin. Lepot lo cepet. Ini aku kembalikan rumahmu. Dialah Makhluk dari dimensi lain mati saling sebagai rizki untukmu. Sejak kejadian itu mereka pun beranjak pulang. Tiba-tiba turun hujan dan kini desa mereka tidak kekeringan lagi. Sambil berteduh, Alip nampak suka kepada Rini. Rini pun teringat temannya di film Makmum 1 bernama Ningsih yang ingin memperdalam ilmu agama. Kemanakah sebenarnya Ningsih? Kalian bisa tonton Makmum 1 di Jurkang Film. Link video saya simpan di deskripsi. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus menghormati sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita harus percaya bahwa kita hidup berdampingan dengan dimensi lain, dan kita harus khusyuk ketika sedang beribadah agar syaitan tidak bisa menggoda kita. Satu lagi, inilah sosok asli yang menjadi hantu makmum yang mengganggu ketika sedang sholat. Dia adalah Caca Marisa. Tidak sembarangan orang jadi demit di film hantu ini. Kita harus bangga dan apresiasi film horor Indonesia karena tidak mudah untuk membuatnya, apalagi pemeran-pemeran yang epik membawakan masing-masing karakternya. Butuh kesabaran luar biasa demi menjadi aktor yang hebat di film Makmum 2 ini. Sekian dari Jurkang Film, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.